Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Denis. Hari ini hari Rabu tanggal 10 ya, 10 Agustus tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai akomodasi di New Zealand, terutama di kota Auckland ya. Dulu pernah ada beberapa rekan-rekan menanyakan kepada saya mengenai akomodasi. Saya pernah singgung hal ini tapi mungkin tidak secara detail. Kali ini saya akan coba menjelaskan ya, mungkin nggak detail sekali tapi kita akan coba lebih fokus ya menjelaskannya. Tapi sebelumnya untuk rekan-rekan yang belum like, belum subscribe, belum memberikan komentar, yuk saya ajak sekian rekan-rekan untuk memberikan like, untuk mengklik like, subscribe dan berikan komen agar supaya saya bisa lebih semangat lagi melakukan konten baru, dan agar juga supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan konten-konten baru yang nanti akan saya buat. Dan bagi rekan-rekan yang sudah like, sudah subscribe, sudah beri komentar, saya ucapkan banyak terima kasih untuk bantuan rekan-rekan. Oke, kita mulai aja ya. Akomodasi adalah hal yang cukup mahal, paling mahal ya, di luar transportasi dan di luar kehidupan sehari-hari. Ya, yang paling mahal ya akomodasi. Akomodasi di sini dibagi empat, yang dibagi ada empat jenis lah ya saya katakan. Pertama adalah rumah, kedua itu townhouse, ketiga unit, dan kepada apartemen. Lalu ada lagi yang itu adalah boarding house atau boarding room ya. Boarding room itu seperti tempat kos ya. Nah, cuma saya nggak tahu di mana, dan itu kayaknya sekarang agak sulit ya karena pandemi seperti sekarang ini. Kalau mungkin rekan-rekan di New Zealand ada yang tahu, mungkin bisa ditambahkan oleh tambahkan di kolom komentar agar supaya rekan-rekan yang mungkin lagi mau datang ke New Zealand, mau datang lagi cari akomodasi, sengaja bisa membantu mereka. Nah, untuk biaya paling mahal ada rumah, townhouse, dan unit. Ya, itu paling mahal. Itu tiga itu tidak ada yang di bawah $500 ya. Oke, sedikit saya jelaskan apa sih townhouse, apa itu unit ya. Kalau rumah saya kan udah tahu ya, unit rumah apa udah tahu ya. Townhouse dan unit mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu adalah townhouse itu seperti rumah, cuma dia tidak punya halaman. Ya, ini halaman kalaupun ada kecil sekali. Nah, rumah biasa di New Zealand itu umumnya itu punya halaman yang luas. Katakanlah luas bangunan mungkin katakanlah ya, mungkin ya saya rasa mungkin bisa lebih ya. Katakanlah 50 meter persegi luas bangunan ya. Nah, luas halaman itu bisa bisa sampai bisa 200-300 meter persegi ya. Townhouse itu tidak punya halaman, kalaupun ada kecil, dan bangunan itu naik ke atas. Jadi nggak seperti rumah, dia agak melebar, kalau itu naik ke atas. Nah, saya berapa tingkat uh, bangunan tergantung, ada yang dua, ada yang tiga. Karena saya dulu pernah cleaning ya, pernah membersihkan satu townhouse itu 3 lantai ya. Satu adalah untuk parkir, di bawah parkir itu ada kamar kecil dan kamar mandi. Naik ke atas itu ada ruang tamu, ya, ruang makan dan untuk masak. Nah, lantai 3 itu adalah ruang tidur dan kamar mandi. Itu townhouse. Nah, kalau unit itu dia mirip seperti apartemen, cuma dia lebih lebar. Ya, unit itu bisa sampai 3 kamar. Mungkin bisa lebih, saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah ketemu sih unit sampai lebih dari 3 kamar, lebih dari 3 kamar. Biasa 3 kamar ya unit itu, dan dia lebih lebar. Dan kalau apartemen itu katakan satu gedung itu bisa 10 lantai. Ya, satu lantai itu bisa sampai 7 7 7 7 kamar apartemen lah kita katakan. Kalau unit itu nggak sebanyak itu. Unit paling cuma dua, dua tingkat ya, 2 lantai. Ya, dan itu pun kalau dia nggak banyak ya, kalau dia nggak, misalnya nggak terlalu besar ya, kamar mungkin cuma 2, bisa sampai 6, mungkin 6 ya, 6 unit. 6 unit. Nah, kalau kalau dia agak-agak banyak kamarnya, katakan 3 kamar dan itu melebar, itu mungkin cuma 4 ya. Jadi biasanya atas bawah. Ya, unit pertama lantai 1, unit kedua lantai 2, terus kemudian selanjutnya. Jadi mungkin cuma cuma dua
1212 ya. Jadi saya bilang juga bangunan juga enggak ya, ya 4 unit lah kalau saya katakan gitu. Bilang bangunan juga kalau bangunan keseluruhannya ya kalau saya katakan. Ya seperti itu. Nah, yang sebenarnya saya katakan paling mahal adalah rumah ya, unit dan townhouse. Dan itu juga tergantung lokasinya. Semakin dia bagus lokasinya, terus juga semakin dia apa? Biasanya banyak kamarnya, harga akan semakin mahal. Nah, bagaimana kalau kita mau sewa nih? Katakan rekan-rekan yang mau datang ke New Zealand atau yang baru datang ke New Zealand, mau cari akomodasi. Satu adalah bisa dilihat dari TradeMe, yaitu rekan bisa cek di TradeMe, trademe.co.nz atau stick.co.nz, bisa klik di bagian properti dan itu dicari di rent. Nah, cuma ya harus ini agak sedikit kejelimet ya dari sewa sewa akomodasi. Rekan-rekan, saya sarankan harus viewing dulu, lihat dulu. Ya, jadi jangan oh gambar bagus, oke kita ambil, enggak. Gambar bisa menipu, ya. Jadi datang, cek bangunan seperti apa, ya kondisinya seperti apa, kondisi ruangan dalam interior seperti apa, apakah ada kebocoran, apakah semua lampu listrik semuanya berfungsi dengan baik, terus ada apa aja karena jadi begini. Ada akomodasi yang sudah fully furnished. Kata-kata ya kita tinggal bawa badan. Ada yang semi furnished. Jadi ada beberapa mereka menyediakan hanya beberapa item lah, saya katakan kayak tempat tidur mereka sediakan. Ya, mungkin sofa mereka sediakan, tapi kayak katakanlah seperti mungkin kayak lemari es kita harus beli sendiri. Itu ada seperti itu. TV kita harus beli sendiri gitu. Jadi ada seperti itu. Ada juga yang plong, nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus sediain semua sendiri. Ya datang, nah kita harus cari ya perawatan itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Sorry, lagi radang hari juga lagi kurang sehat ya. Udaranya lagi dingin sekali soalnya. Di New Zealand masih musim dingin. Ya, terus kemudian pastikan semuanya oke. Terus tanya harga. Ya, harga dan apakah sudah include dengan listrik atau listrik dan air. Ya, jadi kayak saya sewa kamar itu di Grand Central Service Apartment atau lebih dikenal dengan Railway Apartment. Ya, itu di daerah Auckland, Central Auckland ya, Railway Apartment atau Grand Central Service Apartment, agak jelimet ya. Nah, katakanlah uang sewa saya kamar saya itu $400 per minggu. Kita bayar per minggu ya di sini ya untuk akomodasi. Dan ini sudah termasuk listrik sama air. Jadi saya udah nggak pusing. Jadi saya nggak usah pusing bayar air ini udah include. Nah, harus tanya include nggak? Ya kadang-kadang mereka juga masukin sih di iklan ya, itu include listrik dan air atau enggak ataukah terpisah. Oke, jadi kalau terpisah rekan-rekan juga harus bayar listrik dan air. Itu biasanya mereka bayar per bulan listrik dan air itu ya. Mahal nggak? Tergantung pemakaian. Dan juga tergantung provider. Jadi nggak kayak Indonesia. Indonesia kita bayarkan ke PLN. Dan di sini ada providernya. Mereka tuh punya banyak provider. Ada yang merek Mercury providernya, ada yang energi online, dan ada lagi ya saya nggak tahu ya, banyak ya, saya nggak hafal. Ya seperti itu. Nah kemudian setelah itu mereka bisa kan tanya rekan-rekan bawa keluarga nggak? Bawa, oke, ada anak kecil nggak? Itu mereka tanya begitu. Ya saya nggak tahu ya, tapi beberapa kali ketika waktu saya mau sewa itu mereka tanya ada anak kecil nggak? Ya. Kenapa mereka tanya begitu? Karena mereka agak khawatir dengan anak kecil. Kenapa? Karena kita tahu sendiri anak kecil itu mereka itu kan curious dan aktif. Nah, para landlord ini sebutan untuk yang mereka yang pemilik akomodasi ya, kita katakan landlord. Nah, para landlord ini nggak mau akomodasi yang mereka sewakan itu rusak atau kotor. Ya contoh, saya ini pernah kerja sebagai duty manager di apartemen saya yang tempatnya saya ini. Saat ini udah nggak lagi, capek ya. Nah, hal yang paling saya bilang bukan berat ya, mungkin keselin ya,
ada ketika saya dealing dengan anak-anak. Kenapa? Karena mereka itu kan nggak bisa apa ya susah dibilangin ya. Itu dibilangin kayak kayak gini ada peraturan di sini. Anak apa? Mereka nggak boleh lari-lari di hallway. Jadi kita ada hallway. Nah, mereka tuh ya udah tahu tapi tetap aja lari-lari gitu. Mereka teriak-teriak. Nah, itu sebenarnya udah dibilangin nggak boleh gitu karena kan ada orang-orang apa orang-orang yang masih lagi istirahat. Jadi gini, eh, jam kerja di New Zealand itu kita nggak bisa katakan pasti dari pagi ke sore enggak. Ada juga mereka yang kerja malam. Ya, jadi jam apa jam ada yang mulai jam 7, ada yang bahkan ada yang kita bilang tuh graveyard apa graveyard. Shift graveyard itu subuh jam 1 subuh baru mulai. Nah, mereka mau pulang jam berapa? Nah, mereka mau istirahat gitu kan. Nah, makanya dibilang jangan teriak karena bisa mengganggu. Mereka lari-lari ya. Dikatakan jangan lari. Kenapa? Itu takutnya karena di tempat saya itu kita nggak boleh masak di dalam kamar. Jadi mereka sediakan adanya communal kitchen ya. Jadi kayak public kitchen. Kita harus masak itu harus keluar. Nah, kita masak di sana dan kita bawa makanannya ke dalam kamar. Nah, yang kita kan bawa makanan itu pasti dalam keadaan panas kan ya. Nah, itu orang takutnya lari nabrak dan itu makanan tumpah kena mereka. Jadi kita nggak mau. Yang itu yang nggak apa yang Taylor tidak mau terjadi. Ya, coret-coret ya itu banyak sekali dan itu banyak sekali kerusakan yang ya anak-anak lari sana lari sini itu coba apa mereka main berantem terus tendang dinding dan dinding itu kan di New Zealand itu nggak tebel ya. Ada bahkan banyak yang bukan dari batu gitu dari situ udah sampai bolong gitu. Nah, itu mereka yang mereka nggak mau terjadi. Jadi mereka tanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah oke, kita katakan oke, mereka pertama kali akan tanya, oke, kamu udah kerja belum? Ya, udah kerja itu berapa penghasilan kamu per minggu? Biasanya mereka tanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka mau pastikan bahwa kita itu nggak akan mendapat kesulitan untuk membayar uang sewa karena itu per minggu, ya. Semua oke, mereka tanya lagi, pernah nggak eh, apa? Saya nggak tahu ya, mungkin pengalaman berbeda-beda ya. Saya ini pengalaman saya. Pernah nggak sewa tempat lain selain di sini sebelumnya ya sebelumnya pernah nggak sewa tempat lain di Auckland? Kalau kita bilang pernah, mereka tanya di mana dan mereka melakukan track record, mereka cek selama kita sewa itu oke nggak kita pembayarannya, terus kita jaga nggak akomodasi itu rapi nggak kita itu. Nah, kalau semuanya oke ya mereka mereka akan approve gitu. Nah, ketika sudah oke, ya ketika semua udah oke, mereka approve. Nah, kita harus bayar pertama kali adalah bond atau uang jaminan. Itu biasanya saya nggak tahu kalau ada yang lebih ya. Saya biasanya dua lah, dua atau tiga kali pembayar uang sewa. Jadi katakan uang sewa 400, katakan di sini ya. Misalnya uang sewa $400. Nah, 3 kali $400 itu $1.200 itu untuk bond. Dan juga kita harus bayar uang sewa 1 minggu di muka. Jadi total kalau misalnya $400 ya itu adalah $1.600 yang harus saya keluarkan untuk bisa menyewa satu akomodasi. Jadi seperti itu. Nah, mana yang terbaik adalah itu tergantung rekan-rekan. Lihat kondisi finansial rekan-rekan. Kalau rekan-rekan merasa kuat, merasa oke, merasa sanggup dalam segi finansial, mau ambil rumah silahkan. Ya, tapi kalau misalkan rekan-rekan, waduh kayaknya berat nih, saya sarankan jangan ambil rumah, ambil apartemen. Karena apartemen itu di $300 kan. Ya kan $300 pas ya, tapi $300 350 masih bisa. Ya 2 kamar tidur itu masih ada ya. Dan ya cuma kecil ya. Saya pernah lihat apartemennya itu di daerah City itu ada 380, 360 itu kecil sekali, sempit sekali ya. Makanya saya juga bilang aduh gak deh. Kalau motor kecil saya juga repot. Mau lewat sana pasti apa ya pasti miring-miring ya dan belum lagi kalau kita bawaan kita banyak ya. Enggak deh jadi seperti itu ya. Nah, ini yang saya bagi rekan-rekan. Nah, kalau ada pertanyaan rekan-rekan bisa sampaikan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung ke email saya, itu bisa bisa
rekan-rekan lihat di channel saya, ya. Saya harap ini bisa membantu. Nah, kalau ada yang ingin ditanya apa, ada yang ingin rekan-rekan bahas, ya bisa sampaikan ke saya. Nanti saya akan coba ya, saya akan coba kalau bisa dapat info yang rekan ingin bahas, saya akan coba bahas. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi. See you. Bye bye.